Setiap hari ayah make upin anaknya untuk pura-pura miskin supaya bisa ngintipin pin ATM dari orang-orang kaya. Jadi biasanya ayahnya itu bikin anaknya kayak gelandangan supaya dapat banyak uang. Nanti uangnya itu untuk ayah. Sampai dia itu ketemu sama satu cewek kaya, si anak itu dipaksa ayahnya untuk ngintip pin ATM dari cewek kaya tersebut supaya ayahnya bisa nyolong kartunya dan langsung deh harta kekayaannya untuk si ayah. Padahal si bocil ini benar-benar kasihan banget sama si tantenya, padahal tantenya tuh baik banget. Sampai akhirnya anaknya itu diusir karena nggak nurut. Terus ketemu sama si tante yang baik itu. Si tantenya langsung ngurusin anak itu dan bahkan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian supaya ayahnya dia itu dipenjara. Akhirnya anak ini pun tinggal sama tante yang sultan ini dan baik banget. Cewek ini selalu kepedean kalau nyawanya bakal diambil sama cowok tua ini, tapi ternyata dia itu kaget banget pas tahu kebenarannya. Dia merasa cleaning service di kantornya itu selalu ngikutin dia dan dia merasa cleaning service-nya itu benar-benar jahat banget dan ingin menghabisi nyawanya. Dia ngomong ke suaminya, tolong dong, aku tuh kayak diikutin terus. Sampai tiba-tiba dia itu di jalan malah mau ditabrak mobil, tapi ditolong sama kakek tua tersebut. Ternyata kakek tua tersebut datang dari masa depan yang punya cincin yang sama dia. Kakek tuanya adalah suaminya dia yang sekarang. Dimana dulu si suami itu harus kehilangan istrinya karena istrinya kecelakaan. Tapi akhirnya pas suaminya tua, suaminya bisa memutar waktu supaya istrinya tetap bisa hidup sama dia dan tidak meninggal. Jadi kakek-kakek tua ini adalah suaminya di masa depan nanti. Setiap manusia yang kupingnya dimasukin parasit akan berubah menjadi gurita untuk makanin manusia-manusia lainnya. Tiba-tiba cowok ini pakai earphone, jadi parasitnya nggak bisa masuk ke kupingnya, malah kegigit ke tangannya. Itu ngebuat parasitnya itu berbeda di tangan cowok ini. Karena tangan cowok ini tiba-tiba bisa jadi kayak karet. Dan bahkan karena parasitnya itu nggak langsung ke kuping dan kena ke otak, parasit yang ada di diri dia itu parasit yang imut dan lucu nggak jahat. Tapi parasit-parasit lain udah mulai mengontrol manusia dan menjadikan mereka itu jahat banget. Untuk membedakannya, biasa rambut yang manusianya udah kena parasit akan rambutnya itu goyang-goyang. Akhirnya semua manusia pun benar-benar udah terkontrol sama parasit yang jahat. Bahkan cowok ini tuh baik sendiri dan dia rela menghabisi nyawa dari ibunya karena ibunya udah terkena parasit yang jahat. Dan ternyata semua parasit jahat udah mempengaruhi semua orang di dunia ini. Satu kantor ini nggak pernah ngelihat muka dari bosnya karena selalu ditutupin dan pas lihat mereka kaget banget. Jadi mereka takut banget sama bos ini karena bos ini terkenal galak tapi dia itu selalu nutupin mukanya. Pas mereka lihat ternyata mukanya bosnya itu tuh penuh dengan make up yang cemong-cemong. Bosnya itu bergaya memang seperti itu. Tapi sekarang tugas karyawannya kalau mau naik gaji harus merubah gaya dari bosnya itu. Karena mereka mau mengadakan photoshoot. Tapi setiap orang yang mau merubah dandanan dari bos itu akan langsung dimarahin dan nantinya takut dipecat. Gak ada yang bisa berhasil sama sekali sampai tiba-tiba satu cewek ini dia punya rencana, dia dandan persis banget kayak bosnya dan membuat cucu dari bosnya itu bilang, kamu itu nyeremin banget sih kayak nenek. Terus si dia bilang, kamu tuh takut sama nenek karena dandanannya ya? Akhirnya cucunya bilang iya. Dan itu ternyata berhasil menyadarkan neneknya kalau dia dandan kayak gitu bakal nakutin cucunya. Setiap hari cewek ini bingung banget kenapa ada sepatu cowok di depan kamar dia. Ternyata bocil ini yang ngelakuin semuanya. Jadi awalnya dia parno banget karena di apartemen ini memang ada penjahat. Yang mana penjahatnya itu nargetin orang dengan taruh sepatu di depan kamar orang. Nah tapi pas ceweknya lihat ternyata sepatu tersebut tuh ditaruh sama bocil tetangganya. Itu ngebuat dia itu marah-marah dong sama bocil tersebut. Nah bocilnya bilang itu adalah sepatu kakekku. Tapi cewek ini bilang kamu jangan ngadi-ngadi ya, kakek kamu kan udah meninggal. Ternyata bocilnya disuruh sama neneknya yang udah lumpuh, dimana suruh menjaga cewek tersebut. Karena memang banyak banget penjahat di apartemen ini. Terus si nenek tahu tetangganya itu sering banget pulang malam. Jadi neneknya minta bocil tersebut untuk taruh sepatu cowok di depan kamar cewek itu supaya cewek itu nggak diganggu sama penjahat. Di situ cewek itu benar-benar terharu banget guys. Setiap cewek ini mau berhubungan sama cowok, ayahnya selalu ganggu dia dan maksa dia buat makan. Bahkan kalau di kantor, ayahnya juga datang dan maksa dia makan. Di situ dia udah marah banget sama ayahnya, tapi tiba-tiba dia tersadar kenapa ayahnya selalu kasih dia makan. Karena ternyata anaknya ini selama ini berhalusinasi untuk hidup doang. Anaknya sebenarnya masih koma di rumah sakit. Sebenarnya dokter bilang anaknya itu udah gak bisa hidup lagi. Tapi ayahnya masih sabar mengurusi dia dan bahkan maksa anaknya untuk makan supaya anaknya bisa kembali untuk hidup lagi. Dalam 1 tahun, cewek ini ngelakuin 600 operasi plastik supaya dirinya sempurna, tapi hasilnya malah kayak gini.
Awalnya sih memang sempurna banget guys, apalagi dia operasi plastik di tempat yang super mahal. Tapi dia selalu cemburu kalau misalkan ada orang yang lebih cakep dari dia bakal ngomelin asistennya karena membuat orang itu lebih terkenal dari dia. Sampai tiba-tiba kepalanya dia kok ada item-item ya. Ternyata rumah sakit itu adalah rumah sakit yang ilegal. Dan kalau dia nggak melakukan operasi plastik terus, lama-lama dia itu akan membusuk mukanya. Lama-kelamaan pun kecantikan dia memudar dan digantikan sama orang lain. Di situ dia kesel banget karena dia nggak menjadi pusat perhatian lagi. Bahkan lama-kelamaan dia itu nggak terkenal sama sekali dan ketahuan kalau semua yang ada di muka dia tuh palsu. Akhirnya karena stres kayak gini, dia menghancurkan mukanya di depan semua orang dengan gunting yang membuat dia sadar kecantikan itu nggak selalu ada di luar tapi ada di dalam. Anak ini nggak pernah mau makan daging yang dimasak sama ibunya karena nggak pernah melihat ibunya beli di supermarket. Jadi keluarga ini suka banget makan daging, tapi anaknya cuma mau makan sayur-sayuran karena dia itu curiga banget sama keluarganya. Bahkan dia sering banget ngeliat papa dan mamanya itu berlumuran darah, makanya dia itu tambah takut. Akhirnya dia coba deh ikutin ke ruang bawah tanah karena katanya dia itu nggak boleh ke ruang bawah tanah sama sekali. Dan ternyata di ruang bawah tanah dia mendapati ada kaki manusia, yang mana ternyata ayah dan ibunya sesuai dugaan dia adalah pemakan manusia. Akhirnya anak itu ketakutan dan menghabisi nyawa dari ayahnya dan kabur ke rumah nenek dan kakeknya. Tapi yang dia nggak tahu nenek kakeknya itu yang ngajarin ayahnya untuk makan manusia. Jadinya sama aja deh terjebak di tempat yang sama. Setiap hari seorang istri selalu pura-pura meninggal sampai suaminya capek banget dan udah nggak percaya lagi. Si istri selalu ada-ada aja ngeprank suaminya. Tiba-tiba suaminya bangunin dia nggak bangun-bangun. Suaminya bilang, udah dong berhenti ngeprank. Nah tiba-tiba suaminya kaget banget, pegang tangan istrinya udah dingin dan istrinya udah gak nafas lagi. Ternyata kali ini istrinya benar-benar meninggal. Selama ini suaminya selalu di-prank sama istrinya supaya suaminya terbiasa dan gak kaget kalau nanti istrinya meninggal. Karena istrinya baru mendapat kabar dia itu hidupnya akan cuma beberapa hari lagi karena dia memiliki penyakit yang serius. Tapi tetap aja suaminya benar-benar gak siap kehilangan istrinya. Lagi di toilet bioskop, cewek ini curiga sama nenek-nenek yang bawa makanan ke dalam toilet tersebut. Nah, apalagi si nenek itu ngelarang dia untuk masuk ke dalam WC tersebut. Nah, dia bingung banget dong, kenapa ya si nenek itu begitu? Sampai akhirnya pas dia masuk ke toilet sebelahnya, dia dengar neneknya itu kayak ngobrol. Ternyata selama ini neneknya itu kasih makan setan-setan yang ada di bioskop. Bahkan setan tersebut pingin banget ketemu sama pacarnya yang dahulu, yang mana dia itu sering pacaran di bioskop tersebut. Dan nenek itu tuh berjanji akan mempertemukan cewek ini sebelum dia benar-benar pergi dari dunia ini. Untungnya cewek yang tadi itu juga cewek indigo. Dia pun kerjasama sama nenek ini untuk membantu para setan.